Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pasukan saya grup auditing 1A2. Nah, jadi sekarang ini kita langsung live ya, membahas bab 3 dan bab-bab selanjutnya. Ya, jadi untuk absensi adik-adik, saya mohon nanti adik-adik tulis absensinya di kolom komentar YouTube saya. Ya. Tolong di komentar YouTube saya. Jadi adik-adik buat lambang jempol. Ya, artinya adik-adik. Oke ya. Jadilah itu menandakan kehadiran adik-adik. Jadi kalau bisa sambil kita live streaming, adik-adik langsung buat absensi adik-adik di komentar. Ya, biar saya tahu siapa yang telat, siapa yang on time. Nah, jadi nanti untuk tugas kita langsung tugas setelah saya memaparkan materi di sini, nanti kita langsung pakai kembali ke Google Meet, kita mau quiz. Oke, paham ya adik-adik? Nah, mohon diperhatikan dan mohon yang sudah punya modul dibuka modulnya sambil diperhatikan penjelasan saya. Nanti apa yang tidak ada di modul mohon adik-adik tulis ya. Nah, sekarang kita ke bab 3, etika profesional dan kewajiban hukum auditor. Nah, apa yang kita bahas di sini? Kode etik ya. Jadi kode etik itu sama dengan, nah adik-adik bisa baca standar sikap para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan realistis, tapi sedapat itu ya, Dek, sedapat mungkin idealistis. Nah, sebentar saya coba kemari dulu. Oke, Nah, jadi kenapa kita harus belajar etika profesi? Jadi adik-adik ini kan auditor independen. Nah, 2 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan adik-adik ini diibaratkan punya kantor akuntan publik. Nah, saya kemarin memanggil nama siapa ya? Si Johannes. Contoh ya, Johannes punya kantor akuntan publik. Jadi semua profesi ya, termasuk kantor akuntan publik harus punya etika profesi, sama dengan etika profesi dokter. Dokter itu punya kode etik namanya, kode etik Ikatan Dokter Indonesia. Nah, sama kita akuntan publik, kita juga punya kode etik. Jadi kode etik akuntan Indonesia. Nah, jadi di semua, jadi akuntan itu ada 4 deh. Nah, jadi mohon dicatat ya. Yang pertama itu saya sudah pernah jelaskan. Yang pertama adalah akuntan pendidik ya, yang kedua adalah akuntan yang bekerja di pemerintahan, biasanya akuntan sarjana akuntansi yang duduk di pemerintahan, biasanya PNS yang seperti yang kerja di BPK, BPKP, OJK, KPK. Nah, itu namanya akuntan yang duduk di pemerintahan. Nah, kemudian akuntan pendidik itu seperti saya, yaitu dosen. Kemudian yang ketiga itu adalah akuntan yang bekerja di perusahaan-perusahaan, baik perusahaan swasta maupun BUMN. Nah, kemudian yang keempat adalah akuntan yang bekerja di kantor akuntan publik. Nah, itu beda sendiri dia. Jadi untuk yang kita bahas ini etika profesional itu yaitu akuntan yang kerja di kantor akuntan publik. Nah, jadi sebelum auditor bekerja di melaksanakan tugasnya mengaudit, dia wajib mematuhi kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi kode etik itu banyak isinya, tapi dari yang banyak itu kita ada 8 garis besarnya. Yang pertama itu tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang ketiga objektivitas, yang keempat kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, yang kedelapan standar teknis. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu-satu. Nah, ini dia. Nah, inilah yang saya katakan tadi, aturan etika yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan itu ya, salah itu ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, Kompartemen Akuntan Publik, IAIKAP, dan staf profesional yang bekerja pada satu kantor akuntan publik. Nah, ini adik-adik bisa lihat independensi, integritas, objektivitas, dan standar umum.
Nah, kita lanjut dulu ke bawah sebelum saya jelaskan satu-satu, kemudian prinsip-prinsip sampai dengan komisi. Nah, ini yang saya buat di PowerPoint ini adalah garis besar, ya. Garis besar dari kode etik yang ini. Jadi kode etik akuntan Indonesia yang 8 ini. Nah, kalau untuk khusus akuntan publik ini dia. Nah, ini dia. Independensi, integritas, dan yang lain sebagainya. Oke, nah ini dia. Nah, coba kita jelaskan dulu satu-satu. Mohon adik-adik tulis ya. Apa itu independensi? Yaitu sikap mental yang tidak berpihak dalam melakukan audit. Nah, itu secara umum. Jadi maksud independensi itu apa? Contoh. Jadi kantor akuntan publik itu tidak boleh mengaudit atau dia tidak boleh mempunyai klien yang kliennya itu punya garis semenda. Nah, garis semenda itu kalau dalam Islam adalah hak waris. Contoh, apa itu garis semenda atau hak waris? Jadi contoh, contoh tadi kita contohkan sikapnya Johannes. Johannes itu tidak boleh mengaudit perusahaan seandainya perusahaan itu milik ayahnya, milik ibunya, kemudian milik nenek kandungnya, kemudian milik atok kandungnya, kemudian milik saudara kandungnya, kemudian milik cucu kandungnya. Itu tidak boleh, itu namanya garis semenda. Karena semua ini mendapat waris dari si Johannes atau milik istrinya, tidak boleh. Itulah namanya independensi. Jadi sikap mental tidak berpihak dalam melakukan audit. Paham ya adik-adik? Sekali lagi saya jelaskan. Jadi independensi itu bahwa kantor akuntan publik tidak boleh mengaudit atau mempunyai klien yang punya hubungan garis semenda. Jadi kalau dalam Islam garis semenda itu orang yang akan dapat waris dari pihak kantor akuntan publik, ya. Oke, jadi garis warisnya ke atas dan garis waris ke bawah, garis waris ke samping kiri dan garis warisnya ke samping kanan. Jadi selama garis waris ini mendapat warisan dari si punya kantor akuntan publik, itu tidak boleh diaudit. Nah, meskipun dia punya ayah kandung yang sudah tidak satu rumah dengan dia. Misalnya ibunya sudah cerai, tapi dia masih punya ayah kandung, sudah lama tidak berhubungan. Nah, si Johannes ini mau mengaudit kantor akuntan publik ayah kandungnya yang entah udah di mana, itu nggak boleh. Masih ayah kandung. Tapi kalau dia punya ibu tiri boleh. Itu karena nggak dapat warisnya. Jadi ibu tirinya, misalnya dia punya ibu tiri cantik pula. Nah, boleh diauditnya karena ibu tiri nggak punya garis waris. Itulah independensi. Paham ya, Dek? Jadi kalau yang kandung nggak boleh. Bu, kalau paman boleh. Paman, selama paman itu paman kandung tidak boleh. Nah, misalnya si Johannes punya abang ayahnya. Abang ayahnya kan berarti uaknya atau adik ayahnya kandung. Itu tidak boleh. Itu karena masih mendapat waris dia. Ya, paham ya? Itulah independensi. Nah, kemudian yang kedua integritas. Integritas itu sikap memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik dan harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya sebagai auditor. Jadi apa maksud integritas? Jadi artinya integritas itu dapat dipercaya. Sebentar ya. Ya, dapat dipercaya. Jadi semua hasil kerja auditor kantor akuntan publik bisa dipercaya. Jadi kita bekerja itu nggak abal-abalan. Begitu kita ditugaskan klien kita mengaudit laporan keuangan dia, nah kita harus sudah menunjukkan integritas kita. Apa? Artinya sesuatu yang kita jumpai nanti sewaktu audit, misalnya apa sesuatu yang kita jumpai, misalnya kita memeriksa kas, ternyata dari hasil pemeriksaan kas bukti kasnya 90% bodong. Tahu bodong kan? Bodong itu maksudnya nggak sesuai antara voucher kas dengan barang yang dibeli. Nah kalau itu bodong, nah itu adik sampaikan kepada pihak manajemen. Itu namanya integritas. Jangan sementang nanti manajer keuangannya cantik, nggak usah lah disampaikan. Itu nggak boleh. Jadi kita perlu menjaga integritas. Tanggung jawab namanya. Nah kemudian yang ketiga objektivitas, sikap bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesional. Nah ini berhubungan dengan yang pertama independensi. Jadi insya Allah kalau kita sudah independensi pasti kita objektivitas. Jadi artinya begini, contoh, nah misalnya kita itu ditugaskan mengaudit yang auditor kita itu masih dalam keadaan sidang di pengadilan.
Jadi audit klien kita itu dituduh ya, masih tertuduh, belum terdakwa. Dia dituduh menggelapkan uang negara contohnya. Nah, kemudian kita dibayar selaku kantor akuntan publik, kita juga mengaudit, kita dibayar dia sangat mahal sesuai dengan profesi kita. Nah, hasil audit kita benar, memang dia klien kita tuh mentiko, memang dia menggelapkan pajak. Nah, kita harus objektif, ya tetap kita laporkan bahwa dia memang menggelapkan pajak. Jadi jangan gara-gara kita dibayarnya mahal kita nggak objektif. Nah, itulah contoh objektif. Nah, kemudian standar umum yang harus dipatuhi KAP. Jadi semua kantor akuntan publik. Nah, mudah-mudahan ini si Johannes ini punya kantor akuntan publik. Apa standar umumnya? Yang pertama itu kompetensi profesional. Yang kedua, kecermatan dan keseksamaan profesional. Apa itu kompetensi profesional? Yaitu hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional secara layak dan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Jadi artinya apa? Jadi ya semua pihak yang kerja, semua auditor yang terlibat di kantor akuntan publik adalah auditor profesional. Meskipun auditor itu bukan pemimpin KAP, bukan pimpinan kantor akuntan publik. Misalnya Johannes tadi kan pimpinan kantor akuntan publik. Dia harus mempunyai staf auditornya yang akan mengaudit kliennya yang profesional. Jadi setidaknya dia harus punya staf. Semua auditornya adalah lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi, bukan jurusan yang lain. Jadi setidaknya minimum auditornya itu harus punya ijazah sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Nah, kenapa? Itu karena menjaga kompetensi profesional. Jadi semua akuntan-akuntan yang terlibat dalam staf kantor akuntan publik harus profesional. Kenapa? Bagaimana dia memeriksa suatu jurnal, memeriksa suatu bukti kalau dia tidak mahir di akuntansi? Makanya nggak bisa sarjana yang lain, mesti sarjana akuntansi. Nah, kalau D3 boleh Bu, D3 boleh, tergantung kapnya, tergantung Johannesnya mau nggak nerima lulusan D3 dari jurusan akuntansi. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus dipunyai kap? Yaitu kecermatan dan keseksamaan profesional. Jadi cermat dan seksama. Misalnya begini. Jadi kalau kita, seperti saya katakan tadi, kita itu kan ditugaskan mengaudit klien kita yang bermasalah dalam kasus pengadilan. Nah, kita harus cermat, kita harus seksama. Ini klien kita ini keterlibatannya dalam kasus di pengadilan besar nggak resikonya? Resiko terhadap kap kita besar nggak? Kalau besar resikonya terhadap kap kita, sebaiknya kita tolak. Nah, Bu, apa contoh itu yang besar resikonya terhadap kantor akuntan publik kita? Nah, contohnya misalnya seandainya kita itu ditugaskan untuk klien yang punya kasus di pengadilan, membutuhkan waktu audit hampir 1 tahun. Nah, itu sebaiknya kita tolak. Karena banyak data-data yang kita butuhkan yang nggak cukup kita audit selama 1 tahun. Misalnya perusahaan masih manual, itu kan kita harus membutuhkan kecermatan. Bagaimana mengaudit voucher kas yang masih manual? Bagaimana mengaudit jurnal kas dan buku besar kas yang masih manual? Itu kan tidak sedikit waktunya. Nah, kalau kita targetkan 1 tahun, sebaiknya kita tolak. Itulah namanya kecermatan dan keseksamaan profesional. Nah, kemudian yang ketiga adalah perencanaan dan supervisi. Nah, ini wajib. Jadi wajib. Jadi nomor 1, nomor 2 itu kuncinya wajib, nomor 3 juga wajib. Jadi kalau kantor akuntan publik tidak punya standar umum, berarti nggak boleh dia mengaudit. Jadi perencanaan supervisi bagaimana? Nah, contohnya kita ditugaskan mengaudit KPU, Komisi Pemilihan Umum. Jadi KPU memerintahkan kantor akuntan publik mengaudit salah satu partai politik. Nah, mengaudit partai politik itu beda dengan mengaudit perusahaan yang lain, apalagi perusahaan swasta. Jadi ada tahap-tahap, metode-metode yang harus dilakukan dalam mengaudit KPU, mengaudit partai politik. Jadi nggak sama. Nah, jadi tahap-tahap itu apa? Itulah yang harus kita pelajari dan harus kita rencanakan. Jadi target mengaudit partai politik nggak boleh lebih dari 1 bulan, sebaiknya. Jadi sebaiknya berapa? Minimum maksimum 1 bulan.
Nah, kemudian supervisi. Jadi perencanaan termasuk supervisi. Jadi setiap melakukan audit itu harus tahu. Misalnya kita mau melakukan satu audit atas PT X. PT X kita sudah buat perencanaan. Targetnya berapa lama, kemudian fee-nya berapa, apa-apa saja yang kita butuhkan. Nah, kita harus punya satu supervisor untuk memeriksa apa yang diaudit oleh staf-staf auditor kita. Jadi kita nggak membiarkan staf kita itu bekerja sendiri. Pilih satu supervisor yang memeriksa kerjaan staf kita. Nah, kemudian yang keempat yang wajib, data relevan yang memadai. Nah, jadi semua kantor akuntan publik, auditor wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesional. Nah, maksudnya apa? Nah, ini jadi semuanya berkaitan dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini sangat berkaitan dengan nomor 2. Maksudnya apa? Jadi, kita harus mengetahui klien kita yang mau diaudit, calon klien kita yang mau diaudit. Misalnya, Johannes tadi mau mengaudit perusahaan saya. Perusahaan saya adalah CV Naja Lefransir. Nah, Johannes harus punya data relevan tentang CV Naja. Datanya apa? Jadi kalau saya tidak punya voucher kas masuk, voucher kas keluar, nah itu harus jadi pertimbangan kecermatan sama Johannes. Wah, bagaimana ini saya mau memeriksa CV-nya Bu Warsani yang sekaligus dosen saya, tapi datanya nggak beres. Bagaimana? Nah itu jadi pertimbangan sama si Johannes. Datanya tidak relevan, tidak memadai. Nah, jadi bagaimana? Itu terserah sama Johannes. Mau menerima saya sebagai kliennya atau membatalkannya. Jadi, sebelum kita mengaudit klien kita, kita harus tahu latar belakang klien kita. Data-data apa yang kita butuhkan untuk mengaudit klien kita. Jadi, jangan langsung masuk. Jangan langsung sini, tak periksa tuh laporan keuangan ente. Nah, jangan. Nah, contoh, meskipun saya adalah dosen Johannes, jangan gara-gara saya nggak punya apa-apa, dia dengan sukarela menerimanya. Nggak apa-apa lah itu Bu Warsani, kasihan. Salah, meskipun saya dosennya. Jadi dia harus menyampaikan sama saya, Bu, saya nggak bisa Bu mengaudit laporan keuangan Ibu. Karena voucher kasih Ibu entah kemana semua, nggak beres data Ibu, apalah mau saya audit. Dia harus menyatakan itu kepada saya. Nah, itulah dia data relevan yang memadai. Jadi, semua latar belakang klien kita harus kita dapat sebelum mengaudit. Jadi bukan asal masuk. Oke? Nah, kemudian kepatuhan terhadap standar. Nah, jadi wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, jadi ada dua hal yang mau saya jelaskan di sini. Saya 2 minggu yang lalu sudah menjelaskan PABU dan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, nggak apa-apa, saya jelaskan kembali. Jadi, pernyataan standar akuntansi keuangan itu adalah bagian dari PABU, prinsip akuntansi yang berterima umum. Jadi, adik-adik jangan pernah berpikir bahwa PABU sama dengan PSAK, tidak. Tapi PSAK masuk ke PABU. Jadi, PABU itu ada 2 sebenarnya secara umum. Yang pertama adalah PSAK. Jadi PSAK ini masuk PABU, prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang kedua ini adalah asersi manajemen. Jadi asersi yaitu kebijakan manajemen yang tidak ada di PSAK tapi diakui sama undang-undang. Nah, itu namanya PABU. Nah, kemudian yang ketiga adalah peraturan. Nah, jadi yang asersi ini kan ada 2. Makanya saya biasanya cuma 2. Karena adik-adik takut tidak paham, jadi saya tambah menjadi 3. Tapi sebenarnya undang-undang, peraturan pemerintah, semua peraturan pemerintah, nah yang berkaitan dengan audit, nah itu masuk dalam PABU. Aturan ya. Contoh, aturan kalau mengaudit partai politik, itu kan aturannya harus ikut KPU. Itu kan nggak ada di PSAK kita. Nah itu masuk yang ketiga ini. Jadi sesuai dengan PABU. Jadi 3 PABU inilah yang harus dipatuhi, harus dimengerti oleh kantor akuntan publik. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah berpikir PSAK ini sama dengan PABU. Tidak, PSAK adalah salah satu bagian dari PABU, prinsip akuntansi yang berterima umum. Nah, ini beda dengan satu lagi. Ini dia Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. Tadi kan kita bicara dengan PABU deh, PABU. Satu lagi ada. Jadi ya, semua auditor
yang bekerja di kantor akuntan publik harus punya namanya standar profesional akuntan publik. Nah, beda lagi, SPAP namanya. Standar profesional akuntan publik. Saya ulangi, standar profesional akuntan publik. Nah, ini saya ibaratkan tangan saya ini. Nah, mungkin adik-adik nampak ya di video saya walaupun kecil. Ini tangan saya. Tangan saya inilah SPAP, standar profesional akuntan publik. PABU itu ini. Jadi, semua auditor yang bekerja di kantor akuntan publik harus punya dua ini. Standar profesional akuntan publik. Nanti kita bahas sendiri apa itu standar profesional publik. Jadi standar profesional akuntan publik itu adalah yang melekat sama auditor. Apa yang melekat sama auditor? Auditor itu harus independen, integritas. Auditor itu kemudian bekerja harus profesional, objektivitas. Jadi semua yang melekat sama auditor itu dalam mengaudit, dia harus melekat sama auditor. Dia mengaudit berdasarkan PABU tadi. Contoh, nah kalau masih tidak paham, contohnya begini, malaikat itu kan ditugaskan Allah itu memeriksa manusia. Ini malaikat dia memeriksa manusia ini. Malaikat itu standarnya apa? Jadi malaikat punya standar profesional para malaikat bahwa malaikat itu tidak punya nafsu. Malaikat itu dia patuh sama Allah. Pokoknya kalau disuruh ngaudit. Terserah, meskipun manusianya bidadari, cantik sekalipun, kalau dia memang melanggar perintah Allah ditulis, iya, bidadari itu melanggar perintah Allah. Kenapa? Karena standarnya malaikat, dia harus patuh sama perintah Allah. Yang jahat dibilang jahat, yang baik dibilang baik. Itulah dia tadi standar profesionalnya malaikat, patuh kepada perintah Allah. Jadi dalam mengaudit manusia ini standarnya apa? Standarnya kalau kita dalam Islam adalah Al-Quran. Jadi malaikat ini nengok, ini manusia bidadari ini perbuatannya sesuai nggak dengan Al-Quran. Nah kalau nggak sesuai dia catat, kau bidadari, kau nggak sesuai dengan Al-Quran. Ya, jadi standar profesionalnya malaikat mengaudit harus mengcombine dengan standar manusia dalam menjalankan kehidupannya yang Al-Quran tadi. Jadi Al-Quran dan patuh pada perintah Allah, standar profesional malaikat itu kan dua hal yang berbeda. Sama kayak kita tadi. Nah, klien kita laporan keuangannya harus sesuai dengan PABU ini tadi. Sama dengan manusia. Manusia prinsip hidupnya harus sesuai dengan Al-Quran. Nah, malaikat kalau mengaudit dia harus punya prinsipnya dia harus patuh. Jadi siapapun yang bersalah ditulisnya bersalah, tidak menjalankan syariat Islam. Nah, sama dengan kantor akuntan publik. Jadi kantor akuntan publik juga dia punya standar independensi, integritas. Jadi dia standar independensi, integritas, standar profesional akuntan publik itu melekat sama dia dalam mengaudit perusahaannya. Paham ya adik-adik? Jadi itulah maksud saya tadi. Jadi wajib memenuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar. Jadi dua dia. Badan Pengatur Standar Profesional Akuntan Publik. Satu lagi adalah PABU tadi. Ingat, PABU dan Standar Profesional Akuntan Publik. Jadi kantor akuntan publik harus paham yang dua ini. Oke? Nah, kemudian kita lanjut. Nah, prinsip-prinsip akuntansi. Inilah yang saya katakan tadi. PABU, adik-adik bisa baca ya. Nah, kemudian ada dia PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Kemudian dia ada asersi atau kebijakan manajemen tapi tidak menyimpang dari PSAK, kemudian undang-undang, semua peraturan pemerintah yang tidak menyimpang dari PSAK. Nah, itulah dia prinsip-prinsip akuntansi. Jadi KAP harus memahami ini. Nah, tanggung jawab kepada klien. Jadi anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan klien. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Nah, ini pasti adik-adik paham. Jadi contohnya apa? Tanggung jawab kepada klien. Contohnya, seperti saya katakan tadi lah, si Johannes itu memeriksa CV saya, CV Naja Lefransir. Nah, jadi CV saya ini kan berantakan banget, voucher kasnya entah kemana, pokoknya berantakan. Tapi saya tetap ngotot, ya udahlah Johannes kau periksa. Maulah si Johannes memeriksa kantor akuntan publik saya, CV saya. Nah, jadi setelah dia memeriksa, hasil pemeriksaannya bagaimana baik buruknya kondisi laporan keuangan CV saya, dia tidak boleh mengungkapkannya sekalipun sama istrinya tercinta. Nah, itu dia. Nah, ya tidak boleh, ya itu rahasia. Nah, kemudian jadi kantor akuntan publik Johannes juga tidak boleh
menawarkan diri. Misalnya dia mendatangi kawan-kawannya, guys, bro, kok punya perusahaan, sinilah ku audit, nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi itu merusak citra profesi. Nah kemudian yang ketujuh, tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Nah anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Nah ini contohnya begini. Nah Johannes ini kan mengaudit CV saya. Tahun ini dia mengaudit CV saya. Ini kan ini masih bulan tahun 2020. Jadi saya tugaskan, Johannes, kau auditlah laporan keuangan CV saya mulai dari 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Nah oke, di auditlah sama si Johannes. Oke. Nah tahun ini mulai dari 1 Januari 2020 sampai bulan ini September 2020, saya nggak mau si Johannes lagi. Nggak beres kerja kok Johannes, buat malu aja kok akuntan publik. Misal contoh, saya nggak mau sama si Johannes. Nah kemudian saya nggak mau sama si Johannes, terus saya beralih ke kap yang lain. Nah saya ke kapnya si Jihan. Nah Jihan, saya mau mengaudit ini. Tahun lalu saya diaudit sama si Johannes, saya mau sama kamu sekarang. Nah si Jihan sebagai kantor akuntan publik yang baru menerima penugasan dari saya, dia wajib konfirmasi. Ya, wajib konfirmasi kepada Kap Johannes. Tapi konfirmasinya bagaimana? Johannes, kok semalam ngaudit CV-nya Bu Warsani ya? Iya. Ada nggak? Maksudnya ada nggak hubungan masalah antara pekerjaan kamu dengan CV Bu Warsani? Nggak ada. Nah, jadi kantor akuntan Jihan itu wajib bertanya, boleh nggak saya audit lagi nih klienmu? Wajib. Jadi jangan dibiarkan dia jangan Jihan langsung menerima penugasan dari saya. Dia harus bertanya kepada kap sebelumnya. Nah biasanya pengalaman saya, kap sebelumnya pasti memberikan rekomendasi, silakan Jihan, nggak apa-apa, kamu audit lah kapnya Bu Warsani. Ya udah. Jadi ada persetujuan dari kap. Jadi kita nggak asal caplok deh. Itulah hebatnya kantor akuntan publik, nggak asal caplok. Jadi oke, Jihan, kamu audit CV-nya Bu Warsani. Nah barulah Jihan bergerak mengaudit CV saya. Itulah dia memelihara citra profesi. Nah saya yakin adik-adik paham. Nah kemudian apa? Mintalah uak minum, ambilkan dulu situ minum uak ini. Ini nih sini nih. Nah kemudian anggota wajib berkomunikasi tertulis. Nah ini saya katakan tadi dengan kap terdahulu bila mengadakan perikatan audit yang menggantikan kap terdahulu untuk tahun buku yang sama. Nah ini lain lagi. Tadi kan tahun bukunya beda. Nah seandainya saya nggak percaya hasil auditnya si Johannes untuk tahun lalu, saya minta si Jihan mengaudit tahun sekarang. Si Jihan wajib dia membuat bertanya kepada si Johannes melalui surat. Kenapa Bu Warsani ini tahun yang lalu juga mau melakukan audit sama saya? Itu udah wajib. Jadi nggak bisa, karena saya sudah diaudit sama Johannes. Jadi nah jawaban dari si Johannes itulah yang menggerakkan si Jihan mau mengaudit apa tidak. Boleh ditolak Bu? Boleh lah. Nah oke. Nah kemudian tanggung jawab dan praktek lain. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Aduh maaf ya Dek, tulisan saya jelek kali lah Dek. Malum lah Dek, corona ini Dek, entah apa-apa lah saya tulis. Pencemaran itu ya Dek ya. Nah kemudian sepanjang tidak merendahkan citra profesi, anggota diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan dan promosi pemasaran. Beda sama tadi. Kalau tadi menawarkan, beda ya. Kalau ini memasang iklan. Nah, memasang iklan boleh. Kalau yang tadi kan menawarkan, macam nggak laku kali kita. Bro, sinilah ku audit kau. Itu beda. Itu namanya menawarkan. Kalau ini sekedar pemasangan iklan dan promosi pemasaran. Nah, kemudian anggota tidak diperkenankan yang pertama melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Nah, jadi selama kita bekerja, mengaudit, nah kita sesama kita dimohonlah dijaga ucapannya. Jadi sesama kita saling mengaudit, kalau bisa janganlah ucapan kurang ajar, itu pun janganlah. Entah apalah kita ucapkan yang tidak bagus.
Usahakanlah selama kita bekerja secara profesional dengan bahasa yang santun. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini komisi. Kantor KAP tidak diperkenankan untuk menerima komisi bila komisi tersebut dapat mengurangi independensi. Contoh. Nah, jadi ya, sekarang ini sudah ada peraturan dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia untuk profesi. Jadi sekarang ini sekecil apapun klien yang kita audit, saya ulang ya, sekecil apapun klien yang kita audit. Nah, seberapa panjang pun, seberapa lama pun waktu kita mengaudit, kita sekarang dihargai minimum. Ya, minimum itu 7,5 juta. Itu untuk klien yang ada di dalam negeri. Klien lokal 7,5 juta. Ya. Misalnya klien kita ini udah perusahaan kita ini kayak seperti saya lah, saya punya perusahaan kecil. Perusahaan kecil saya ini udah mau bangkrut. Nah, udah mau bangkrut. Kemudian saya ngelapor sama Johannes. Uangnya pun udah nggak ada. Tapi saya wajib membayar jasa si Johannes mengaudit perusahaan saya sebesar segitu. 7,5 juta. Boleh saya tawar nggak? Boleh. Johannes, saya tawarlah 3 juta. Tak boleh lah. Tak boleh, pantang. Nah, kemudian, itu adalah batas minimum. Batas maksimumnya tidak ditentukan. Nah, jadi yang tidak boleh di sini adalah misalnya begini. Tadi kan kita terlibat itu, klien kita itu di pengadilan. Nah, jadi karena dia terlibat di pengadilan, menurut kita dengan semua bukti audit yang sudah diajukannya, dengan semua masa audit yang akan kita tempuh untuk mengaudit klien kita yang terlibat tadi, kita berprediksi cukup 100 juta biaya audit kita. Kita sampaikanlah kepada perusahaan tadi. Nah, apa kata si Johannes? Pak, saya dengan komisi sekian, waktu sekian, kami bisa mengaudit perusahaan Bapak. Terus perusahaan itu bilang gini, Pak Johannes, saya tambahlah 2 kali lipat. Tapi Pak Johannes buat laporan saya itu supaya saya tidak bebas dari pengadilan. Oh, nggak bisa. Malu kita kayak gitu. Sekarang memang nggak kena, nanti suatu saat akan dibuktikan. Nggak bisa. Itu wajib kita tolak. Nah, jadi kalau kita itu namanya disogok, disuap, memberikan komisi bila komisi tersebut dapat mengurangi independensi. Iyalah. Jadi kalau kita sudah dikasihnya 200 juta, pasti berkuranglah independensi kita. Pasti kita gak independen. Pasti kita bela dia walaupun dia salah. Nah, itulah konsekuensi. Nah, jadi sekali lagi, 9 inilah kode etik yang wajib dipatuhi oleh kantor akuntan publik dan semua stafnya yang mau mengaudit kliennya. Ingat ya, Dek, semua stafnya yang mau mengaudit ya, Dek, ya. Kalau stafnya kerjanya cuman nulis saja, nggak ada, Dek. Yang mau mengaudit ya, Dek, ya, dan dipahamin itu. Nah, kemudian kewajiban hukum auditor. Ini bisa Adik lihat. Nah, di Amerika Serikat ya. Jadi sebenarnya ya banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan kantor akuntan publik yang akuntan publiknya memang ngaco. Memang akuntan publiknya kalau bahasa Medannya itu bajingan gitu istilahnya. Nah, ini di Amerika Serikat aja adik-adik bisa lihat ini. Nah, data saya ini tahun 92, adik bisa lihat 92, 93, 95. Saya data terbaru belum dapat saya. Nanti saya sharing sama adik-adik. Nah, KAP menarik diri mengaudit perusahaan yang berisiko tinggi. Nah, jadi banyak ya dia kasus-kasus yang melibatkan memang auditornya itu ya bajingan lah kalau saya bilang bahasa kasarnya. Contohnya apa? Contohnya gini. Ini biasanya ya auditor yang seperti ini justru kasus yang ditemui kasus yang ditemui di pengadilan ini adalah kasus-kasus yang melibatkan kantor akuntan publik besar. Justru bukan kantor akuntan publik kecil. Nah, jadi bukan jaminan besarnya kantor akuntan publik itu dia makin independensi, bukan. Itu semua tergantung auditornya. Ingat ya, memang yang jelek itu nama kantor akuntan publiknya, tapi yang berbuat adalah auditornya. Makanya kalau auditor yang berbuat, itu yang dihukum yang pertama adalah auditor.
sama Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Auditor kalau ketahuan buat skandal, dia akan dicabut nomor register akuntansinya, dan yang paling parah akan dicabut certified CPA-nya. Nah, jadi dia nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, kalau untuk kantor akuntan publiknya nggak ditutup karena peraturan nggak boleh ditutup. Tapi dia dikasih sanksi kalau kasusnya besar, dia dikasih sanksi 6 bulan dia tidak boleh menerima klien. Ditutup kantornya selama 6 bulan. Nah, itu tapi tidak ditutup. Nah, jadi ada sanksi untuk kantor akuntan publik, ada sanksi untuk auditor yang mengaudit klien. Nah, jadi banyak kasus ditemui. Bagaimana kasusnya? Kasus yang ditemuin itu contohnya auditor bekerja sama pemegang saham atau sama direksi memarkup laporan keuangan yang aturannya laporan keuangan laba bersihnya 1 miliar di markup menjadi 4 miliar. Supaya apa? Supaya harga saham naik. Itu kebanyakan kasusnya untuk kantor akuntan publik besar. Jadi KAP itu dapat persentase dari nilai markup tadi. Jadi skandal antara kantor akuntan publik dengan pemegang saham atau direksinya. Jadi akuntan publik tidak pernah punya skandal sama bawahan, pasti selalu sama atasan manajemen kliennya. Nah, itu dia lingkungan hukum. Nah, jadi kalau begini, kalau menghadapi ini seperti ini bagaimana, Bu? Ya kena lah. Kantor akuntan publiknya pasti kena, auditor independennya pasti kena. Biasanya auditor independen itu dia dikeluarkan dari KAP, kemudian dia tidak dicabut CPA-nya. Nah, untuk kantor akuntan publik kalau dia sangat besar biasanya selama 6 bulan dia tidak boleh menerima klien. Nah, itu dia. Nah, kemudian kewajiban berdasarkan hukum umum. Prinsip keadilan, akal sehat, tidak tunduk pada peraturan absolut, pada hukum absolut, ditentukan oleh sosial. Auditor bisa tersangkut undang-undang kelalaian jika melakukan kecerobohan dan kecurangan. Nah ini sebenarnya banyak ya. Nah, ini saya mau ceritakan sedikit kasusnya. Saya nggak usah sebutlah namanya ya, tidak etis ya. Jadi itu sampai di pengadilan. Nah, sebenarnya tidak ada kesalahan dari kantor akuntan publik, auditor yang memeriksa kantor, katakan saja PTX. Jadi PTX ini dituduh menggelapkan pajak sebesar hampir 100 M. Ya, dia dituduh sampai 100 M. Nah, jadi dari hasil audit, ternyata hasil audit laba sesuai audit beda dengan laba pajak. Dan perbedaannya itu sangat jauh. Jadi perbedaannya misalnya laba menurut audit itu 1 M, laba menurut pajak itu bisa sampai 2 M. Nah, kalau tadi selisihnya sedikit nggak masalah, ini selisihnya sangat jauh. Nah, jadi ternyata setelah ditelusuri bukti-bukti di pengadilan, ada satu kelalaian auditor. Artinya apa? Auditor tidak membaca asersi, kebijakan, kebijakan manajemen yang sebenarnya kebijakan itu sudah kadaluarsa. Itulah salahnya. Jadi ada pengungkapan di laporan keuangan yang tidak diungkapkan sama auditor. Itu salah auditor. Jadi kita bisa kena, bisa. Jadi auditornya bisa dituntut di pengadilan karena lalai. Lalai melihat ternyata undang-undang itu sudah valid, tidak bisa dipakai lagi. Nah, jadi semua hal yang diaudit oleh auditor itu harus dilihat semua. Ini saya mengaudit ini, undang-undangnya valid apa enggak? PSAK-nya masih berlaku apa enggak? Kalau enggak, kita yang kena di pengadilan. Oke, nah kemudian yang ketiga, kewajiban berdasar undang-undang pasar modal. Nah, jadi auditor juga harus punya ini. Audit sesuai dengan standar auditing, kertas kerja audit harus lengkap. Nah, jadi waktu kita kena di pengadilan nanti, apa yang kita tunjukkan? Seandainya ya klien kita itu tersangkut kasus di pengadilan, kita wajib ya, hukumnya wajib menunjukkan kertas kerja audit. Nah, zaman saya dulu itu kertas kerja audit itu masih manual, masih pakai tulis-tulis. Sekarang enggak, semua kertas kerja audit tersimpan di file kantor akuntan publik. Jadi kantor akuntan publik wajib men-sharing, wajib menunjukkan buktinya, makanya harus lengkap. Nah, untuk membuat kantor akuntan kerja lengkap, itulah makanya yang ini sama yang ini harus dilakukan. Jadi kalau kantor akuntan publik kita pun abal-abal, ya nggak bisa punya yang 9 inilah. Nah, oke, jadi semuanya saling berkaitan. Oke, paham ya? Jadi saya yakin
Adik-adik paham semua? Iya, semua penjelasan saya. Nah, jadi saya simpulkan. Kesimpulan saya yang pertama apa? Kesimpulan saya yang pertama adalah kantor akuntan publik wajib memahami dan mematuhi, ya, wajib memahami dan mematuhi standar profesional akuntan publik. Ya, standar profesional akuntan publik. Salah satu standar profesional akuntan publik adalah kode etik akuntan publik. Nah, yang kedua adalah jika kantor akuntan publik sudah memahami dan melekat padanya standar profesional akuntan publik yang 9 ini, maka dia wajib memeriksa kliennya, memeriksa laporan keuangan kliennya sesuai tidak dengan PABU. Nah, beda ya, Dek, sesuai tidak dengan PABU. Nah, jadi jadi itulah kesimpulan dari seluruh bab 3, etika profesional dan kewajiban